saya ini, gitu kan? Maaf, istri dan nanti kalau ada anak gitu. Kalau orang tuanya setuju, sebelumnya dia berdoa dulu sama Allah, alhamdulillah dia bisa menikah. Kalau tidak, dia bersabar dengan cara tadi menjauhi tontonan haram dan dia lebih memperbanyak puasa, insya Allah akan jadi solusi buat dia untuk itu. Dan insya Allah penanya ini dan semua yang jomblo sini segera menikah. Jangan tunggu Dajjal keluar. Lama sekali. Dan tidak usah terlalu idealis, akhi. Saya mesti menikah sama perempuan tinggi, putih, cantik, kaya, pintar. Tunggulah sampai ubanan. Yang ada depan mata, sedikit kita lihat nazar syar'i, wajah dan telapak tangan, oh ini sudah menurut saya sudah cocok. Udah istikharah, melamar, menikah. Udah selesai. Kalau mau cantik banget itu nanti bidadari di surga. Itu luar biasa. Tidak ada kekurangannya. Dan itu cuma sebentar. Tunggu ajal datang, antum akan menikah sama bidadari. Kan gitu. Di dunia ini kalau Allah kasih apa yang kita suka, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah. Jangan terlalu idealis. Kadang-kadang ada wanita subhanallah tidak terlalu sempurna secara fisik. Tapi sempurna secara akhlak. Mungkin antum bahagia dari akhlaknya. Mungkin antum bahagia dari pelayanannya. Mungkin antum bahagia dari biologisnya. Ada saja. Antum bahagia dari pendidikan anaknya. Kan gitu. Berapa banyak justru wanita punya kelebihan fisik tapi buruk akhlaknya. Justru menyusahkan suami. Kan banyak orang begitu. Menderita. Dia bertahan hanya karena kecantikannya saja. Tapi sebenarnya lisannya tajam. Pendidikan anak terbengkalai. Rumah jadi berantakan. Antum mau apa dari orang seperti ini? Kita butuh menikah untuk ketentraman jiwa. Bukan kita menikah karena wajahnya saja. Kan begitu. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini bisa Anda pastikan juga anaknya jomblo nih Ustaz. Oh gitu, jomblo lagi? Jomblo lagi Ustaz. Cuma nih kayaknya agak aneh nih. Jomblonya nih. Gimana hukumnya kalau melihat aurat dari seorang laki-laki yang sudah melakukan operasi bentuk fisiknya menyerupai wanita Ustaz? Apakah hal tersebut juga berdosa? Karena setahu saya batas aurat dari laki-laki itu hanya dari pusar sampai lutut. Apa hukumnya melihat fisik laki-laki? Yang lihat juga laki-laki kan? Ya. Tapi laki-laki yang dilihat ini sudah mengubah menjadi seperti tubuh wanita. Begitu? Betul, betul. Tetap tidak boleh. Selama ada syahwat. Kasusnya adalah karena syahwatnya. Kalau antum melihat badan sesama jenis lalu antum syahwat, tidak boleh antum lihat. Karena syahwatnya. Tidak boleh. Ya, bukan cuman manusia sama manusia, boneka aja. Pernah ditanyakan fatwa di Timur Tengah, apa hukumnya? Dan saya pernah tanyakan juga sendiri kepada beberapa masyayikh. Karena kan sekarang dijual ada boneka wanita, ya. Terus kemudian ada juga kalau ada yang tidak bisa berapa-apa, ada boneka yang bisa berbicara, bisa diajak ngobrol, bisa diajak jalan, dan itu teknologi tercanggih sekarang. Saya begitu dapat informasinya, dia dengan memori di kepalanya boneka itu bisa bicara dan kita bisa perintah apa yang kita mau. Pengganti istri rumah, jadi dia bisa masak, dia bisa bersihin rumah. Saya tanya, Syekh, ini hukumnya bagaimana? Mereka kan boneka. Kan yang dilarang lihat fisik wanita manusia. Sekarang ini boneka, tapi persis seperti wanita. Kata Syekh tetap haram. Haramnya kenapa? Karena adanya syahwat di situ. Jadi bukan karena ininya. Nah, sama tadi. Kalau laki-laki itu telah mengubah fisik, walaupun ini hukumnya haram dalam Islam ya. Tidak boleh menyerupai saja lawan jenis, nggak boleh. Apalagi sampai operasi. Kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Antum menyerupai jalannya perempuan saja sudah dosa. Menyerupai bicaranya, ya menyerupai apalah yang merupakan khas wanita sudah haram. Dosa besar, ini pernah kita bahas di kajian dosa-dosa besar kita. Gitu. Apalagi sampai operasi ini nggak boleh. Kan gitu. Ya. Oke, Ustaz. Berikutnya, ini bagaimana kalau saat ini saya dalam kondisi memiliki hutang, namun uang yang saya miliki ini hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya Ustaz. Jadi memang pas-pasan banget Ustaz. Karena kan dalam hal ini apakah dia termasuk dalam kondisi menunda pembayaran hutang atau gimana itu Ustaz? Tidak ada. Kalau memang dia tidak mampu ya. Cuma bab utang ini perlu ada pembukaannya dulu, mukaddimahnya. Pertama sekali ikhwan haus sekalian, jangan utang kecuali darurat. Itu dulu. Jangan jadikan ini hobi ya. Hobi utang itu nggak boleh. Betul-betul antum perlu dan itu pun harus diikuti dengan anjuran Nabi.